Semalam Sony baru aja ngeluncurin kamera Cinema APS-C terbaru mereka, which is adalah kamera Cinema APS-C pertama mereka juga. Dan itu adalah kamera yang benar-benar menarik, so gue pengen banget buat bahas kamera ini di video kali ini. Halo semuanya, selamat datang di channel SM Media dengan gue Erwin. Dan di video kali ini, kayak yang tadi udah gue bilang gitu ya, gue pengen bahas kamera terbaru Sony yang berada di jajaran Cinema mereka. Itu adalah Sony FX30. Sebuah kamera Cinema entry level bersensor APS-C dengan spesifikasi yang sangat-sangat menarik. Dan akan sangat disayangkan kalau kalian gak ngikutin pembahasan kita di sini, karena kameranya bener-bener mantep banget. Sebelumnya gue mungkin harus ingetin dulu, video ini bukan review, karena kalau di Indonesia ya jarak untuk reviewnya itu lumayan lama ya, karena kita nggak dapet barang sesuai dengan schedule NDA luar. Beda kalau misalkan Fujifilm doang, kita yang biasanya launching global kita udah pegang duluan, video tayang. Cuman kalau brand-brand lain itu belum ada yang bisa gitu. Begitu juga di Sony ini, ya mungkin kalian bisa expect mungkin bulan depan kali ya. Semoga aja kalau gue dapat aksesnya cepet gitu. Tapi untuk video yang sekarang kalian tonton, ini bukan review, ini bentuknya kita preview dulu aja impression dari review-review yang udah ada di luar sana atau dari video promosionalnya Sony sendiri. Karena secara spesifikasi juga harusnya udah terlihat dengan jelas dan kita respon dari sana dulu. Tapi tenang aja, tetap gue kasih ruang buat kita nanti review utamanya yang pembahasannya bisa lebih mendalam gitu ya. Tapi balik lagi, kita bahas si FX30 di mana kamera ini benar-benar menarik banget. Rumornya udah cukup beredar, cuman detail soal rumornya itu nggak terlalu banyak ya. Jadi Sony mulai jago dalam menghandle rumor ya. Mulai nggak begitu rame pembahasan-pembahasan atau bocoran-bocoran seputar kamera ini. Tapi dari rumor yang beredar sebenarnya cukup akurat beberapa informasi, dan kita akan bahas soal informasi itu di sini karena udah fakta juga bentuknya ya. Dimana pertama soal tampang dulu, soal fisik. Fisiknya ini bener-bener mirip banget sama FX3. Sebelumnya mungkin rumornya cuma bilang punya form factor yang mirip dengan FX3, cuman kita tidak tahu tampang kameranya seperti apa. Di Shutter News juga gue bilang kalau gambarnya rata-rata masih mock up aja, FX3 sensornya diganti jadi APS-C. Dan ternyata keluarnya kameranya tepat seperti itu. Cuma ada perbedaan kecil doang yang nggak terlalu signifikan. Tapi di videonya Matthew Hapuja itu dia ada side by side si FX3 dengan FX30 ini, dan bener-bener sama banget tampang kameranya gitu ya. Bener-bener perbedaannya cuma di sensor aja. Si FX30 ini menggunakan sensor APS-C. Jadi sangat mirip dengan mock-up di rumornya. Walaupun tetap gua mengakui tampang FX3, FX30 ini tampangnya ganteng banget gitu ya. Apalagi buat kalian yang kamera nerd gitu kan, apalagi lebih fokus ke videografi, gue yakin kalian bisa mengapresiasi bentuk dari kamera tersebut. Kita juga udah bahas kita juga udah bahas FX3 ya. Tadi gue mau ngomong 30 soalnya, tapi kita udah bahas FX3. Kalau kalian pengen lihat shot-shot yang beauty shotnya kita dengan kamera tersebut, silahkan tonton reviewnya. Karena kurang lebih mirip secara tampang fisik. Dia juga pakai baterai FZ100. Jadi untuk kamera APS-C-nya di sini udah pakai baterai layaknya kamera full frame Sony, sama juga dengan A74 ini baterainya FZ100. Jadi harusnya baterai life udah bukan isu. Sama kamera ini juga kalian perlu note kalau dia lebih ke video fokus ya, video centric gitu. Jadi gue tidak akan mengklaim dia sebagai kamera hybrid berdasarkan apa yang dikeluarkan oleh Sony di sini gitu. Bener-bener dia, apalagi kita juga bisa ambil kesimpulan karena dia berada di jajaran Cinema Line gitu ya. Jadi dia bukan kamera hybrid. Lalu yang menarik, dia harganya juga lebih murah di 1.800 US dollar. Lebih murah dari X-H2S yang beberapa kali spesifikasinya itu bakal beradu dengan X-H2S. Jadi menarik juga nanti buat kita compare. Tapi menarik, dia di beberapa spesifikasi itu juga lebih menggoda dari A74 ini gitu, yang harganya dia 2.500 US dollar. Kayak
XH2S gitu ya. Dan simpelnya di memorinya dulu aja. Kalau di sini kita punya 2 slot. Slot 1 itu bisa SD, bisa CF Express Type A. Slot 2-nya cuma bisa SD card doang. Sedangkan si FX30 dua-duanya slotnya itu bisa SD, bisa CF Express Type A. Jadi di situ udah jadi satu kelebihan yang menurut gua cukup menarik gitu, apalagi kalau concern kalian memang buat video doang. Nah, berbicara soal spesifikasi, kamera ini membawa sensor 26 megapiksel. Dia bisa record sampai resolusi 6K. Jadi menarik banget, dan 6K-nya proper 6K ya. Setahu gue dia bukan open gate kayak si XH2S. Dia proper 6K dengan aspek rasio 16:9 dan dia juga support 4K 120p. Which is dia yang memberikan opsi 4K 120p di sensor APS-C termurah sekarang gitu ya. 4K 120p itu sebelumnya GH6 paling murah gitu ya. GH6 kan bener ya? Iya, GH6 paling murah. Lalu ada XH2S nyusul dengan sensor yang lebih gede, APS-C. Dan sekarang ada FX30. Maksud gue pengen confirm dulu, XH2S tuh harganya berapa? GH6 tuh harganya berapa ya? Jadi ini adalah opsi 4K 120 paling murah karena GH6 itu harganya 2.000 US dollar. Dan ini udah APS-C gitu ya. Si FX30 ini sudah APS-C 4K 120. 1080-nya dia bisa sampai 240 frame per second. Cuman ya gue tidak trust itu karena kualitasnya nurun banget dari yang gue lihat di reviewnya. Begitu juga sama di XH2S ya, Fujifilm. Walaupun dia dibahas terus, dia ada extra cropping lagi yang lumayan dalam gitu di 4K 120p-nya. Yang nanti kita mesti cek juga kalau udah bahas gitu ya, kalau udah megang unitnya. Cuman ya tetap dia jadi opsi termurah untuk sensor proper gitu ya, untuk interchangeable lens kamera. Karena kalau kita ngomong action cam ya GoPro harga 9 juta gitu, itu udah bisa. Cuman untuk sensor APS-C dia opsi yang murah banget gitu. Bahkan GH6 Micro Four Thirds udah kalah murah gitu ya. Jadi sebuah konsep yang menarik. Lalu dia juga di sini tetap membawa dynamic range yang tinggi. Dia sampai 14 plus dynamic range-nya. Jadi bukan sebuah drawback dari full frame ke APS-C. Dia tetap membawa dynamic range tinggi dan dia membawa S-Log 3 gitu. Buat kalian pengguna profesional yang pengen banget untuk grading, mendapatkan dynamic range tertinggi, dia bawa S-Log 3. Tapi kayak yang kita tahu, S-Log 3 itu Sony memang tidak pelit di beberapa kamera-kamera entry levelnya. Bukan entry level sih, mungkin mediocre kali ya, mid level. Itu mereka juga banyak bawa S-Log 3. Cuman di FX30 ini S-Log 3-nya udah lebih optimize karena dia bisa merekam dengan format video baru Sony. XAVCS, XAVCHS, XAVCSI gitu ya. Jadi udah dibawa format-format ini ke APS-C-nya gitu. Dan itu membuat S-Log 3-nya akan lebih kepake gitu, lebih berguna. Dan di samping itu, nggak cuma S-Log 3, dia di sini membawa S-Cinetone. Yang S-Cinetone itu cuma ada di beberapa kamera-kamera terbarunya Sony aja memang, yang kebetulan di sini juga udah ada. Jadi cukup memuaskan. Kita udah cobain S-Cinetone juga dan di FX30 ini dengan harga yang lebih murah dia udah bawa juga gitu. Jadi bukan privilege para pengguna Sony terbaru atau mid ke atas lagi gitu, karena S-Cinetone-nya udah dibawa juga di harga 1.800 US dollar. Lalu dia juga membawa dual native ISO, bagus, 800 dan 2500 untuk base ISO-nya. Cuman ya kita expect dari Sony pasti dia low lag-nya bakal oke gitu ya, dan nanti kita bakal tes lagi untuk review fullnya. Lalu untuk UI, dia juga udah membawa UI baru kayak si A74 ini, kayak FX3, A7S3 gitu. Dia udah membawa UI versi baru, bahkan ada beberapa pembaruan lagi di sini yang menarik. Kayak dia ada semacam menu utama gitu, main menu. Kalau kita mau lihat settingan-settingan video kita itu dijadiin satu kolom gitu, dan kita bisa lihat formatnya apa, frame rate-nya, pakai S-Log berapa, pakai LUTs atau enggak, dan lain sebagainya. Itu jadi satu kolom, dan itu rasanya kayak cinema kamera banget. Walaupun kalau di interchangeable lens camera atau mirrorless gitu ya, gua udah pernah lihat sih di XH2S, kemarin juga mirip-mirip, tapi di sini
lebih mateng kayaknya, dan karena Sony juga berpengalaman di jajaran cinema, gua rasa ini mengadaptasi dari jajaran cinema kamera juga gitu. Yang itu bakal useful banget buat kalian yang memang video fokus untuk produksinya. Lalu ketika kita merekam itu settingan-settingan video juga yang ditunjukin. Kalau gue lihat di video launchingnya ya, dia settingan-settingannya itu berada di bagian hitam. Jadi dia nggak overlay di video kita sehingga nggak mengganggu ketika kita memikirkan framing dan komposisi. Cukup bagus juga, nanti harus gue coba sengaruh apa. Dan gue jadi lupa sebenarnya di sini kayak gitu juga atau enggak ya. Tapi kayaknya enggak deh, kayaknya itu fitur baru. Jadi lumayan membantu pastinya buat kita menyesuaikan komposisi di dalam video kita. Lalu dia FN-nya, function list-nya itu, function menu, itu bisa di swipe up dari layar. Kenapa tidak banyak brand yang memikirkan hal tersebut gitu ya? Karena itu jadi lebih intuitif banget. Dan gue nggak percaya itu datang dari Sony pertama kali gitu. Gue belum merasakan itu di brand-brand lain gitu untuk kamera mirrorless. Jadi much appreciate dan perlu juga untuk diterapkan di brand lain ya. Sama sekarang kita berbicara soal fiturnya, beberapa fitur yang dibawa. Gue tangannya gini-gini karena gue gatel ya. Tapi ini bukan dia gitu ya. Untuk FX30-nya nanti masih nunggu. Tapi ada beberapa fitur di FX30 tersebut yang menurut gue itu menarik banget. Fitur kunci juga. Kayak pertama, dia bisa input LUTs, custom LUTs. Jadi kalau kalian doyan pakai flat profile, suka color grading sendiri, kalian punya LUTs yang udah sesuai dengan selera kalian, udah kalian setting-setting sendiri gitu ya, itu LUTs-nya bisa di-load ke kameranya. Ke kamera seharga 1.800 US dollar. Oke banget gitu, bisa loading LUTs. Dan LUTs-nya juga nggak sembarangan, karena di sini bisa apply ke hasil videonya juga. Nggak cuma buat preview doang. Jadi kalian bebas milih, mau buat preview doang, hasilnya tetap flat, bisa. Atau langsung ke apply LUTs-nya jadi hasil videonya juga bisa. Gue baru denger juga penerapan itu di kamera ini gitu. Di kamera profesional lain pun gue belum tahu ada penerapan seperti itu atau enggak. Dan menurut gue itu breakthrough banget, ngebantu banget pasti buat berbagai jenis workflow gitu. Jadi gue cukup excited dengan hal tersebut. Lalu dia juga ada breathing compensation, ya pokoknya itulah. Jadi kalau kalian pakai lensa yang ada breathingnya, yang kalau pindah fokus point dia kayak focal length-nya agak berubah, nah itu bisa diminimalisir dengan breathing compensation. Dan ternyata fitur ini juga bisa dilakukan di post processing menggunakan Catalyst Browse-nya Sony. Jadi Catalyst-nya juga sekarang udah mulai makin mateng ya. Catalyst Browse ini juga setahu gue udah ada plug-in-nya untuk langsung connect dengan Premiere. Jadi benar-benar menarik gitu fitur yang ditawarkan. Breathing compensation ini juga gue lihat baru ada di Sony doang yang develop, dan itu salah satu fitur yang menarik kalau balik lagi kalian fokusnya adalah ke video gitu, video focus production gitu. Lalu soal ekosistem nggak usah ditanya, Sony membawa ekosistem yang luar biasa. Ada lensa Tamron, ada lensa Sigma, lensa Sony sendiri juga ada segambreng, APS-C juga. Ada kemarin terakhir tuh APS-C keluar 3 lensa yang gue request Sony Indonesia buat bahas ya, buat minjem gitu. Cuman gue belum dapet, dan itu menurut gue jadi opsi yang menarik juga buat si FX30 ini. Kita nggak tahu bakal fit atau enggak, tapi ya balik lagi, cakep banget gitu. Bener-bener udah opsi ekosistem mantap banget, berbagai lensa, nggak cuma Sigma Tamron, brand-brand sampingannya juga ada Viltrox, ada Samyang, ada Meike, ada Yongnuo, dan lain sebagainya. Sony udah nggak ada masalah gitu, ekosistemnya kuat. Di harga 1.800 US dollar, membawa sensor APS-C, spesifikasi semantap itu sampai 4K 120p gitu ya. Sekarang dia membawa active cooling juga. Membawa kipas internal di dalam kameranya. Kalau kalian memang fokusnya ke video, gue akan tekenin lagi. Apakah itu bukan sebuah paket komplit? Bener-bener sebuah kamera yang menarik, dan gue nggak sabar buat dapet hands-on-nya dan pengen gue cobain gitu. Dan gue tertarik juga buat ngaduin kamera tersebut dengan X-H2S yang gue sendiri sebenarnya lagi tertarik banget buat nambah kamera lagi ke X-H2S gitu. Dan untuk diadu, gue rasa mereka berada di range yang mungkin cukup mirip lah. Walaupun X-H2S lebih mahal ya, tapi balik lagi, kamera FX30 ini tetap cukup mengancam menurut gua. Karena sebelumnya
X-H2S itu gue kasih klaim kamera APS-C terbaik di dunia. Sekarang kayaknya gue akan ubah sedikit jadi kamera APS-C hybrid terbaik gitu ya. Jadi tetap X-H2S luar biasa dengan stack sensornya karena dia hybrid banget, dipakai foto juga, shutternya, elektronik shutternya luar biasa gitu kan. Begitu juga videonya luar biasa, jadi hybrid. Cuman kalau kita berbicara spesifik ke video, ternyata udah ada kamera yang cukup mengancam si FX30 ini dengan harga yang agak lebih murah juga. Cuman FX30 ini dia belum stack sensor gitu kan. Dan ya masalah rolling shutter juga masih kalah dengan X-H2S, tapi dengan price point yang diberikan menggoda gitu ya. Balik lagi, bentuk konten seperti apa yang pengen kalian buat, workflow seperti apa yang kalian gunakan gitu. Tapi tetap dari sudut pandang gua, FX30 ini nggak boleh sampai dilewatkan. Silahkan jangan lupa untuk subscribe biar nggak ketinggalan nanti pembahasan dan komparasinya dengan opsi-opsi yang sekelas gitu. Walaupun sekelasnya ya balik lagi gue nggak tahu apa ya selain X-H2S gitu. X-H2 mungkin, cuman concernnya agak berbeda, kayak X-H2 nggak bisa terlalu ngadu karena dia lebih ke high resolution dan fotosentric mungkin ya. Walaupun dia hybrid sih, bisa 8K juga video. Sulit sekali, nanti kita akan bahas lebih lanjut lah ya. Oke, paling itu aja buat video kali ini. Sedikit excitement gue aja, sedikit preview dari si Sony FX30 ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa buat subscribe biar nggak ketinggalan pembahasan kita, karena kita berusaha secepat mungkin untuk bisa dapat akses dan nyobain kamera tersebut. Oke, itu aja. Kalau kalian punya pendapat sendiri juga, silahkan taruh aja semuanya di kolom komentar. Harus punya pendapat dan taruh kolom komentar biar kita dapat engagement lah ya gitu. Oke, itu aja. Gue Erwin, di belakang kamera Daska, dan jangan lupa berkarya.